LPP PWN itu ingkang kula hormati Bini Sepuh Ketua Ranting, Ketua MBC wonten kawungaken ingkang kula banggaken inggih menika Banser, Ansor. Alhamdulillah kami dari pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Lembaga Pengembangan Pertanian Jawa Tengah pada siang ini sudah verifikasi yaitu hasil analis tanah untuk mewakili sebagai sampling random. Di sini atas nama Bapak Ma'ruf, alamat Bojong, Kecamatan Kawunganten. Objek yang diobservasi adalah tanah sawah dari MBC Ranting Bojong Kawunganten. Tanggal pengambilan 16 bulan 1 2021 pukul 11 WIB. Objek pertama adalah dari hasil parameter 16 alat ini, alhamdulillah sedikit ada gambaran tentang bagaimana hasil analisa tanah yang ada di Kecamatan Cilacap. Kabupaten Cilacap, Kecamatan Kawunganten. Yang pertama adalah moisturization. Moisturization itu adalah kelembaban. Di sini moisturization-nya adalah di kedalaman 5 cm yaitu 1600, di 10 cm 1800, dan di 15 cm 2000. Nah, ini bentuk ya. Nah, artinya apa? Artinya kelembaban di sini sudah di sudah di ambang batas yang harusnya 70% atau dari total intensitas cahaya itu di angka 1600, di sini sudah di angka 2000. Berarti kelembabannya sudah di ambang batas atau sudah di luar standarisasi. Itu moisturization-nya. Terus intensitas cahayanya yaitu surplus di angka 2000. Artinya di sini intensitas cahayanya itu hampir 9 jam terkena sinar matahari. Artinya apa? Sangat bagus untuk pertanian dan perkebunan. Cuman harusnya kalau misalnya di sini organik adalah moisturization-nya di kedalaman 5 cm itu kurang dari 1000. Tapi di sini 1600. 10 cm yang seharusnya kurang dari 1500, tapi di sini mencapai di angka 1800. Dan di angka yang paling dalam 1500 di sini moisturization-nya di angka 2000 yang seharusnya 1500. Pada titik koordinat 7 derajat 38 lintang selatan, 105 dan 108 derajat 55 lintang barat. Ini sangat memungkinkan untuk pertanian ini sebenarnya sudah memenuhi syarat. Karena lintasan mataharinya yang 100% itu bisa terkena, sehingga fotosintesisnya adalah akan maksimal. Fotosintesis itu berarti keberlangsungan tanaman ini pemasakannya adalah di daun, di batang ya. Ini sangat bagus. Pengolahannya sangat bagus. Ini di pemasakannya. Terus tingkat kesuburannya. Nah, fertilizer-nya, ini pH dalam dulu. pH-nya 5 derajat 5 cm 7,3. Ya, bagus. Di 10 cm 7,2 berkurang. Dan di 15 cm 7,2. Artinya apa? Artinya di sini pH-nya boleh dikatakan normal. Cuman di paling atas itu cenderung agak basah. Yang harusnya idealnya adalah 6 sampai 7. Terus tingkat kesuburannya atau fertilizer-nya adalah di kedalaman 5 cm adalah M1. M1 itu berarti sudah over
Harusnya itu di tingkatan 5 cm itu ideal, tetapi di sini M1 Pak Yai. M1 terus 10 cm-nya M1 dan 15 cm-nya lebih dalam lagi sudah M2. Artinya semakin ke dalam semakin rusak tanahnya. Termometer di tingkat 5 cm 31 derajat Celcius, di 10 cm 30, dan di 15 cm 33. Sedangkan termometer luarnya adalah di 33. Jadi sebenarnya di sini sudah bagus. Jadi kedalaman sebenarnya antara suhu di luar dengan suhu dalam itu harus kurang dari 2 digit. Kalau misalnya suhu luarnya 33, idealnya adalah di kedalaman atau di dalam tanah itu 31 atau maksimal 31, minimal 29. Dan di sini ternyata termometernya di angka 33. Jadi 33 sama dengan termometer dalam sama dengan termometer luar. Nah, terus TDS-nya. TDS itu adalah total disk soil atau tingkat kekeruhan. Ini di sawah itu 158 Mbak Yai. Yang pertama 158. Berarti ini sebenarnya airnya masih cukup. Iya, masih cukup bagus. Airnya. Iya, masih cukup bagus airnya. Maksimum lah ya. Iya. Terus termometer airnya 31, 32. Sedangkan pH-nya tetap pH airnya 71, 70. Nah, ini avometer. Avometernya di sini di angka 1980, harusnya harus OL, overload. Berarti di sini kekurangan nutrisinya sangat tinggi. Jadi kekurangan nutrisi tanaman-tanaman tersebut. Terus kelembaban. Nah, kelembabannya ini adalah di 76%. Idealnya berapa? Idealnya adalah antara 50 sampai 60. Berarti suhunya terlalu terlalu panas. Suhunya terlalu panas. Ketinggiannya NDPL-nya itu 8 meter. Sedangkan metal detektornya atau logam beratnya di angka 48 mikrotera. Sedangkan kejernihan udaranya ini 29. Nah, ini saya mau menanyakan di sini harusnya kalau pertanian itu harus kurang dari 10. Di sini kenapa sampai 29? Apakah di sini ada pabrik atau ada semacam polusi udara sehingga ini di sini 29. Idealnya itu di angka 2 sampai angka 8, tapi di sini di angka 29. Atau mungkin dekat dengan pesisir laut mungkin ya. Ya, saya tidak tahu ini. Pesisir dan Pertamina. Oh, Pertamina dari sini berapa 35 kilo. 35. Tapi 15 kiloan. 15 kilo. Tapi yang jelas di sini tingkat kejernihan udaranya adalah 29. Berarti bukan desa lagi sudah. Iya, ini sudah masuk ke ke kota. Karena idealnya untuk desa pertanian itu paling tinggi itu 8 sampai 9. Itu daerah pertanian. Nah, terus yang selanjutnya adalah di kedalaman 5 cm itu tadi low fertilizernya. Low itu berarti rendah. Terus di 10 cm itu masih low. Dan di tingkat 15 cm itu sudah mulai ideal. Artinya apa? Artinya tanah yang punya Pak Haji Makro itu nanti ke depan harus dibaca oleh traktor lebih dalam lagi. Itu Ma'ruf namanya. Iya. Haji Ma'ruf. Pak Haji Ma'ruf, ya Pak Haji Ma'ruf. Ini nanti kalau misalnya sehabis panen nanti di traktor lebih lebih dalam. Iya, lebih dalam karena di sini di 15 cm ini sudah mendekati ideal. Kalau ideal berarti sudah bagus, masih bisa diperbaiki lagi. Cuman TDS-nya ini TDS-nya di angka 158 yang seharusnya
yang ideal itu kalau dari air sungai itu minimal maksimal itu 127 sampai dengan 130-an. Ini sudah 158. Jadi logam beratnya ini yang apa masih terkontaminasi oleh zat-zat logam beratnya masih sangat tinggi. Nah, ini untuk Pak Ma'ruf yang alamat Bojong Kawungaten. Terus hasil analisa tanah yang atas nama Bapak Romli, yaitu alamat Tegalsari Kawungaten Lor. Objek adalah sawah dari ranting Kawungaten Lor, pukul 11.40. Yang pertama adalah moisturization, kelembabannya sama 1000, ini malah lebih tinggi, 1800, 1900, 2000. Artinya masih sangat lembab, kelembabannya masih tinggi, intensitas cahaya sama 100%. Intensitas cahayanya sama 100%, terus pH dalamnya sama 7, 10 cm 7,2, 15 cm 7. Terus fertilizernya, tingkat kesuburannya. Nah, tingkat kesuburannya ini berbeda. Kalau punya Pak Haji Romli di sini adalah M1 yang 5 cm, 10 cm M2, 15 cm M2. Artinya apa? M1 itu sudah di zona merah 5 cm, tapi 10 cm lebih merah lagi. Berarti zat kimianya tinggi Pak Yai. Ya sudah kategori M2. Terus termometer dalamnya ini malah 37. Kalau yang punya Pak Ma'ruf di sini cuma 33, di sini 37. Berarti ada selisih 37 derajat. Termometernya 37. Terus kedalaman 5 cm 33. Berarti ada selisih 4 digit. Termometer TDS. Nah, TDS tadi saya ambil sampling di irigasinya itu 136. Tetapi setelah diambil di sawah yang punya Pak Romli ini 233. Berarti ini tinggal dikurangi 136 dikurangi 233, itu jumlahnya berapa? Nah, itu berarti residu yang ada di dalam air di selokan raya di lahan sawah. Termometernya ideal di angka 7, pH 7, terus anomali airnya 27. Avometer itu berarti ion positif, ion negatif itu di atas 1850, belum overload. Artinya apa? Artinya tanah ini masih bisa masih bisa dikelola dengan baik, dengan maksimal. Tapi kalau sudah overload ini bisa, tapi memerlukan waktu yang agak lama, paling tidak 1 sampai 2 tahun. Tapi kalau ini masih bisa, panen ke depan masih bisa karena belum OL overload. Terus kelembaban udara. Nah, kelembaban udara di sini 86,5%. Berarti standarnya berapa? Standarnya yaitu di 50 sampai 60. Jadi ada selisih sampai 36,5. Ini akibat sawah yang menggunakan menggunakan obat kimia, sehingga ada kelebihan 36%. Terus logam beratnya adalah di tingkatan 51 mikrotera. Artinya masih ada logam beratnya. Terus kejernihan udaranya ini cukup bagus 12. Tapi yang punya Pak Ma'ruf di sini adalah 29. Para bapak yang saya hormati, kalau untuk mengacu pertanian organik yang sudah saya combine di daerah Boyolali dan daerah Semarang Kabupaten, Blora, terus Blora, Semarang, terus Boyolali.
itu saya pengen nanti bagaimana Cilacap ini bisa menciptakan pertanian yang organik, tapi nanti dengan menggunakan standarisasi yang dibikin oleh pengurus wilayah. Karena apa? Karena pengurus wilayah insya Allah ke depan itu bisa membuat standarisasi tentang bagaimana cara bertani secara organik, tapi nanti standarisasinya adalah kiblatnya dari Boyolali dan Semarang Kabupaten. Karena di sana yang sudah 175 hektar itu sudah ada yang 16 tahun, ada yang 18 tahun, bahkan ada yang 22 tahun. Makanya saya insya Allah nanti tinggal tergantung mekanismenya dari wilayah kapan nanti di kampung laut. Karena di kampung laut saya optimis di sana sedimentasinya bagus, tinggal nanti lapisan tanah itu berapa senti atau berapa meter itu insya Allah nanti bisa dibikin itu secara serentak bisa. Karena apa? Saya mempunyai keyakinan karena apa itu adalah alam yang tadinya laut menjadi daratan. Nah ini mudah-mudahan tapi butuh waktu kayak mungkin dari sana pagi supaya nanti tidak terkendala waktu. Saya pengen nanti konsentrasi di Kabupaten. Karena apa? Ini nanti di Kabupaten sebagai kiblatnya untuk Kabupaten Cilacap dan mewakili Karsidenan. Nah itu saya berharap seperti itu. Tapi di sini analisa sementara untuk daerah Kabupaten sebenarnya sudah bagus. Tinggal nanti ke depan di Garu atau diolah itu lebih dalam lagi. Dan satu lagi itu jeraminya kalau bisa jangan diambil jadi hanya diambil aja padinya. Nah itu nanti jeraminya itu kalau bisa nanti disemprot pakai EM4 atau pakai bakteri apa, karena apa? Nanti ketika sudah disemprot dalam waktu 24 jam kali 14 hari dia akan membusuk. Dan dia ini nanti akan menetralisir. Nah, dan jadi lemen. Jadi lemon. Jadi intinya begini. Intinya jangan sampai jerami ini dibuang keluar. Yang diambil hanya padinya saja. Itu idealnya seperti itu. Dan bisa jangan dibakar. Harus itu Pak. Dan itu ketika nanti dari ujung lagi, kalau bisa nanti yang traktor itu jangan borongan Pak. Karena kalau borongan nanti panjenengan kecolongan. Karena padi itu butuh waktu 1 hari harus selesai. Tapi kalau yang punya lahan itu dirugikan. Kenapa? Lihatnya kan anglet, sudah rata. Itu belum tentu itu benar. Yang benar apa? Yang benar adalah ketika dia itu nggak harus sampai ke bawah sampai 33 cm. Ini yang paling bagus. Jadi kalau pakai pacul kayaknya kurang efisien. Ya kurang efisien. Tapi kalau pakai itu Garu bisa, tapi dengan catatan harus lebih dalam. Dan satu lagi itu kalau bisa jeraminya jangan sampai dibuang seler pun. Nah ini. Jangan bisa harus. Harus karena apa? Itu adalah akan dikembalikan kepada alam ya. Dari dia untuk padi, jadi ekosistemnya seperti itu. Cukup diambil hanya padinya saja. Kalau bisa omannya kalau omannya sama ininya sama dedal wadah, itu nanti dibakar, tapi jangan sampai arang. Jangan sampai putih, tapi cukup arang ya. Jangan abu. Ya, hitam. Itu ditaburkan lagi, itu akan lebih bagus lagi. Itu sebagai pestisida. Insya Allah kalau dipakai itu nanti tangannya akan semakin bagus dan pestisida seperti orang tidak akan berumur. Coba dibuktikan. Karena apa itu maju. Nah itu kemas juga bisa. Mantap. Ya jadi monggo kita bareng-bareng dandani pertanian kita. Karena apa? Kalau pertanian kita sehat, kalau makan kita sehat, insya Allah pikiran akan menjadi sehat. Ini jujur aja, saya kemarin waktu ambilan beras organik dari Boyolali itu apa? Sampai nggak usah pakai lauk Pak, nggak usah pakai lauk sudah enak. Iya sudah buket. Ya, enggak benar. Ya tadinya ada lalaban, enggak nasi aja sudah lebih dari cukup.
Dan kalau bisa nanti kita membuat kelompok tani yang namanya Sarwatulus itu nanti perdagangannya atau jual belinya hanya satu pintu. Ini manajemen tata kelola masalah pasca panen itu luar biasa. Nanti kita amalkan di wilayah Kabupaten supaya nanti petani-petani yang walaupun hanya punya tanah hanya 1000 meter bisa hidup, bukan bisa hidup untuk dijual, tapi bisa hidup untuk makan keseharian. Nah, ini kan kadang-kadang karena tanahnya tidak produktif dijual Pak Yai, dibeli motornya untuk ngojek. Nah ini kasihan. Itu tadi dekat Sarwatulus itu. Oh itu tadi. Iya paling 1 kilo lagi Sarwatulus. Iya. Sarwatulus. Iya. Maaf, kalau kelompoknya banyak, Sarwatulus semua. Iya, Jawa Tengah. Jawa Tengah Sarwatulus semua. Ya, kalau gitu kasih nomor saja. Sarwatulus 1, 2, 3 gitu. Yang membedakan itu daerah, desa, kelompok. Ya, Sarwatulus. Sarwatulus itu sudah berbadan hukum Bapak-bapak. Jadi tinggal nanti Sarwatulus, misalnya ranting mana, dan nanti ke depan memang sudah ada koperasi namanya koperasi JKK. Dan insya Allah nanti kalau sudah standarisasi organik dari wilayah itu akan membeli produknya, jangan khawatir. Tapi dengan catatan harus ada pendampingan. Karena apa? Tanpa pendampingan kita tidak akan bisa menciptakan produksi padi yang berkualitas. Jadi kalau kita bisa menciptakan padi yang berkualitas, organik dan sertifikasi internasional, insya Allah harganya bisa bukan 2 kali lipat, tapi 3 kali lipat. Bisa di 30.000. Ini nanti kita ditiru sama orang lain, belajar kayak gini, tapi sudah membuat nama Sarwatulus itu gimana nanti? Itu nanti tugasnya MWC. Jadi MWC nanti jangan sampai ada Sarwatulus gelap. Nah ini tugasnya MWC nanti diidentifikasi. PC dulu. PC ya. Oh iya, PC ini tugasnya PC. Iya. LPPPC baru nanti ke MWC. Dan ini mohon maaf, ini mungkin ketahanan pangan yang dianalogkan oleh LPP wilayah insya Allah sangat dasar sekali. Makanya tanpa dukungan dari ranting-ranting wabil khusus di kabupaten di wilayah tidak ada apa-apanya. Makanya monggo kita saling saling bahu-membahu, mempunyai kekuatan, mempunyai mental adalah satu gandani tanah, yang kedua kita bangga menjadi petani. Nah ini saya kira ini saja yang perlu saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apa Nabi ada kalami wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih pada beliau Pak Aminuddin selaku tim atau ahli analisis tanah yang kita miliki di LPP PWNU Jawa Tengah. Perlu para kiai Bapak ketahui bahwa LPP PWNU hari ini insya Allah dari seluruh keahlian sudah ada semuanya SDM-nya. Alhamdulillah. Baik ahli produksi, alhamdulillah sudah. Kemudian ahli organik, sertifikasi, hak paten dan semuanya sudah kita miliki semuanya. Maka dengan demikian harapan kami ideal ke depan, maka bagaimana menyikapi pasca produksi, kan itu yang terpenting. Maka harapan kami nanti petani ini sudah hukumnya wajib memakan hasil tanamannya sendiri dulu. Yang dijual itu sisa yang dimakan. Karena itu nanti kalau sudah standar organik, kok orangnya masih enggak. Ini kan fatwa kiai juga lagi. Kok daharnya itu kok raskin, itu kan problem. Loh ini kan kiai, lo daharnya kok raskin nih, sing organiknya sing didol. Lo kan berarti perintah wong dia semua sehat, sing awake dhewe kon riang. Loh, pripun iki ya kata iki kedadiane. Raskinnya beras organik kok. Oh, raskinnya pun organik. Alhamdulillah raskinnya pun organik. Oh begitu ya. Oh ya alhamdulillah. Kalau demikian sih berarti tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Para kiai Bapak semuanya, hasil analisis tadi bahwa menunjukkan data empiris tadi itu sudah menunjukkan keprihatinan kita bersama.
tadi dari kadar logam beratnya itu masya Allah luar biasa, Orang Kiai. Dampaknya kemana Bapak Ibu? Bapak, itu nanti terjadi stunting. Stunting ini mohon maaf bukan persoalan hanya stunting fisik ya, tapi stunting kepada EQ. Non sewu. Kenapa kok ke EQ? Maka tingkat kecerdasannya menurun drastis. Nun sewu ya, mbok jenengan kalau itu anak, katakanlah itu anak stunting EQ, mbok jenengan jadi kita 20 tahun bukan bakal mlebu ya. Loh, kecuali kersane Gusti Allah. ya ini kersane Gusti Allah. Ya kowe beda maning wis makome, wis makom ngarif ya. Wis apa? Wis dirosat ya. Kita kan lagi bicara dirosat lah. Ya. Kita bicara ngabid saja, belum sampai ke murid, belum sampai ke ngarif lah ya. Wilayah kita adalah wilayah ngabid. Sarengat. Ya, sarengat. Ya persoalan itu nanti kualitas semakin baik, naik itu alhamdulillah. Begini, Orang Kiai. Setelah kita analisis di Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes, ternyata di sana sisa endapan tanah hanya 28%. Karena sebaran pestisida anorganik yang overdosis. Maka dampaknya adalah bukan